Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Tovan Pratama, penyuluh keluarga berencana, sahabat keluarga Anda. Saya akan memberikan sebuah kutipan bahwa ide, gagasan, kreativitas, dan inovasi Anda adalah wujud dari kepedulian Anda. Itu adalah gambaran apa yang akan kita saksikan bersama, bagaimana seorang penyuluh melakukan pencerahan kepada masyarakat tentang bagaimana membuat perencanaan membangun keluarga. Tanpa panjang lebar, mari kita saksikan bersama. Usia belasan, toh baik-baik saja. Jangan ikut yang demikian, jangan ikut peruntungannya orang. Kalau ada orang asik-asik saja dengan usia yang masih kuliah, jangan diikuti karena bisa jadi peruntungan itu tidak ada sama kita. Nah, kemudian kedua, dari pandangan medis, sistem reproduksi itu dianggap belum sempurna. Masih butuh proses pematangan sampai dia dianggap siap untuk berkelahi. Ya, jadi bola si laki-laki itu baru dari sisi reproduksi. Belum lagi kita cerita dari sisi sosial dan kehidupan. Sosial kehidupan yang saya maksud, betapa kasihan seorang gadis pria yang punya cita-cita yang harus berhenti hanya karena nikah. Jika ada perempuan yang sudah menikah, melamar di perusahaan, jauh lebih besar potensi si laki-laki, si suami dengan usia yang sudah menikah, diterima dibandingkan yang perempuan. Karena tidak ada lagi akan menerima perempuan dengan status sudah menikah. Yang kedua, masalah psikologis. Jangan melihat bahwa di sekeliling kita banyak kejadian usia nikah muda, lantas dia kakek kepada merasakan yang lihat peruntungannya lagi kalau dia sedang belum lagi kalau sudah membangun keluarga. Satu sebelum bilang, masa muda memang masa serba mau coba, serba mau coba. Cuma yang perlu kita kasih ke anak-anak kita, kalau kita usia berapa nikah? 19, bapaknya usia berapa? 17. Nah, itu tidak salah kan? Dia 19. Jadi bukan berarti yang sudah terlanjur menikah muda itu harus dibully gitu, tidak. Itu bukan yang perlu disentuh. Misalkan begini, kalau ibu-ibu semua, kalau ibu-ibu yang punya remaja yang belum masuk dalam keadaan kita, itu larang tapi minimal dia sudah punya persiapan. Sama kalau ibu tadi yang sudah terlanjur menikah di usia 19 tahun, bukan dibully, tapi bagaimana kita punya tanggung jawab supaya semua hal yang kita takutkan, semua hal yang kita anggap itu adalah dapat, itu tidak terjadi. Tadi kan dibilang berapa anak tak sekarang ini? Nah, sekarang 1 anak tak. Umur berapa tahun? 2 bulan, 6 bulan. Rencana kedua kapan? Kalau kita dengar cerita saya sore ini, maka kita akan berencana untuk anak kedua pada saat anak pertama tak sudah 4 atau 5 tahun. Bisa enggak? Nah, saya kasih alasannya. Sekarang kalau kita tidak mau dengar saya, anaknya sekarang 6 bulan kan? Bukan diminta-minta. Tahun 2020 lahir anak kedua. Pertanyaan selanjutnya,
kita dengan usia muda itu, dengan kondisi psikologi, menghandle dua anak kecil, itu baik kalau sudah kalau kita dengan suami atau dua anak kecil. Kemudian kedua, membagi kasih sayang antara anak pertama dengan kedua, itu sudah beda. Nah, saya kasih lagi, beda jika jarak usia antara anak pertama dengan anak kedua itu ada jarak 4-5 tahun. Pertama, kita sudah tidak menggendong kemana-mana si anak pertama kalau sudah bisa jalan, maka kita bisa full perhatian untuk menimang yang kecil, itu pertimbangannya. Kemudian kedua, dia sudah tidak berebut ASI lagi. Dia sudah tidak berebut ASI. Contoh kasus, kalau bukan ASI, misalkan dia harus dengan formula, minimal kalau yang sudah 5 tahun, kita berikan nutrisi yang full, bukan dari susu bukan nutrisi lagi, bukan susu formula lagi, kan? Bukan. Jadi anak yang kedua kita bisa full perhatian, karena beda mikrosusinya, beda. Yang kita lihat saja, dibayangkan saya, kalau misalkan anak pertama masih minum susu, anak kedua juga minum susu, maka yakin kita akan beli susu 2 kali. Tapi kalau anak pertama sudah makan roti, anak pertama sudah jadi kue, maka kita beli susu yang kedua. Ya? Kemudian kedua, masuk di usia sekolah. Masuk di usia sekolah. Kalau masuk di usia sekolah, taruhlah dia TK, ada jarak anak pertama dengan kedua. Dikala anak pertama berada di sekolah, anak kedua kan masih kita bisa full kasih dia gitu. Coba anak pertama masuk SD, anak kedua TK, kita akan membagi diri kemana? Menunggu anak pertama yang SD, menunggu anak yang kedua di TK. Untung baik kalau bapaknya senantiasa siaga kerjasama dengan kita. Jadi kalau dia kerjanya harus keluar kota, maka mau tidak mau ada satu dari keduanya akan terbengkalai. Dan beda kalau ternyata satu sudah kelas 5, ternyata satu baru kelas 1. Kata apa alasan kenapa ada orang suka mencari anaknya itu di satu sekolah saja, satu kali jalan. Lanjut ke perguruan tinggi. Jauh lebih indah dikala anak kedua kelas 3 SMA, anak pertama tamat kuliah. Begitu tamat yang pertama, barulah dia. Nah, kemudian kan di sini masih berlaku juga pendidikan gratis. Tuh, jadi artinya dikala dia masih SMA, biaya yang bisa full untuk anak pertama di kampus kan masih bisa. Nanti dia selesai baru masuk. Terakhir, pada saat dia masuk ke jenjang perkawinan, karena tujuan hidup sebenarnya itu bukan makan. Yang saya tahu, tujuan hidup adalah berkeluarga. Dan jika yang tidak mau berkeluarga, omong kosong kan. Tapi kalau dibilang carikan saya satu orang yang tidak mau makan nasi, masih ada. Jadi berarti makanan bukan tujuan pokok, tapi keluarga itu tujuan pokok. Karena belum ada manusia normal yang tidak mau membangun keluarga. Ada yang bertanya? Maksud saya, jangan sampai ada saya salah ngomong. Bolehlah, atau kita syirik. Tapi kalau memang itu ada benarnya, mari kita lakukan. Pada saat masuk ke dunia keluarga, karena tadi kita sepakati kan tidak ada makhluk yang normal, kita manusia ini tidak ingin membangun keluarga. Kita sepakati. Pada saat kita membangun keluarga, tidak satupun keluarga yang tidak punya cita-cita mau melihat keluarganya baik. Adakah? Ibu kan sudah berkeluarga kan? Kita juga. Adakah di antara ibu yang tidak mau melihat keluarganya baik? Iya, karena kita semua tidak gila. Yang tidak mau lihat keluarganya baik orang gila. Dan kalau kita mau lihat keluarga yang baik, otomatis kita akan usahakan yang ada bahasa saya begini. Kita sudah terlalu banyak mendengar hal baik, tapi kita
terlalu banyak atau kita tidak banyak tahu yang mana yang dibilang baik. Jadi saya mau bilang, jadi mulai detik ini, sore ini, di tempat ini saya mau bilang, silakan kita cerita semua, silakan kita definisikan yang mana menurut kita yang dianggap keluarga baik. Karena otomatis keluarganya ibu yang dianggap baik belum tentu sama dengan keluarga ibu. Saudara, kalau saya mau bilang, versi saya yang dianggap keluarga baik adalah kalau saya mampu membimbing anak saya sampai perguruan tinggi, mampu mandiri. Tapi bisa jadi di antara ibu ada yang tidak. Sampai selesai SMA dan saya masukkan dia ke tentara, polisi, selesai enggak? Begitu kuliah, dia mandiri. Itu yang kuanggap baik. Artinya di usia yang demikian bukan lagi intervensi orang tua. Itu kalau saya. Demikianlah telah kita saksikan bersama bagaimana kegiatan seorang penyuluh KB dalam rangka melakukan pencerahan di tengah-tengah masyarakat. Sekedar informasi buat kita semua bahwa peliputan video tersebut dilakukan dalam rangka pencatatan rekor muri yang diselenggarakan oleh DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Sulawesi Selatan dengan melibatkan 1.300 penyuluh untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dengan tema membangun perencanaan keluarga. Saya kira akhirnya waktu pula yang memisahkan kita. Semoga lain waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.